Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Mr. Yurisman di kelas 6 di pelajaran SPDB ya. Ini adalah materi lanjutan dari minggu yang lalu, itu tentang memahami reklame ya. Nah, kita masuki ke bab atau ke sub materi yang selanjutnya, itu tentang jenis-jenis reklame. Reklame mempunyai banyak bentuk ya atau jenisnya. Ada yang berupa papan reklame di pinggir jalan ya, ada yang berupa lembaran kertas yang dibagikan ya, dan ada pula berupa puisi atau pola reklame ya yang berbentuk seperti spanduk ya. Untuk lebih jelas, perhatikanlah jenis-jenis ya berikut ini. Selanjutnya ya, yaitu yang pertama adalah reklame berdasarkan tujuannya ya. Reklame berdasarkan tujuannya terdiri atas reklame komersial ya, komersial, dan reklame non komersial ya atau non komersial. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah yang bagian A ya, reklame komersial ya. Ini contoh-contohnya ya. Nah, itu seperti di papan ya atau di baliho di pinggir jalan ya. Kemudian reklame non komersial ya. Nah, itu seperti jadi reklame adalah memiliki tujuan memberikan penjelasan ya, kemudian pemberitahuan ya, ajakan, penerangan ataupun himbauan agar masyarakat luas melakukan isi pesan atau reklame tersebut ya, diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat ya. Oke, seperti contoh di atas ini ya. Oke, seperti kita menjaga protokol kesehatan ya dari COVID-19 ini. Nah, itu adalah merupakan contoh dari reklame non komersial ya, tidak mendatangkan iklan ya atau yang berupa bisnis ya, bisnis komersil yang menghasilkan uang ya, tapi ya berupa himbauan ya, ajakan masyarakat ya untuk mengikuti pesan yang diharapkan oleh si pembuat reklame tadi. Yang kedua ya, yaitu adalah reklame berdasarkan bentuk dan fungsinya ya. Reklame bersifat luas dan dapat dibaca oleh semua kalangan ya. Oke, memiliki beberapa jenis berdasarkan bentuk dan fungsinya ya. Yang pertama adalah brosur. Nah, brosur merupakan jenis reklame yang berbentuk lembaran kertas ya. Pada kedua sisi kertas yang dicetak ya, isi ya. Oke. Dan dari brosur tersebut juga memiliki ciri-ciri, yaitu kertas tersebut dilipat ya dengan pola lipatan tertentu ya. Brosur biasanya dapat ditemukan di tempat-tempat umum ya atau dibagikan di jalan raya ya, seperti dilempar ya. Oke, itu. Kemudian yang kedua adalah bagian B, itu leaflet ya. Apa itu leaflet? Adalah lembaran kertas ya yang berisi informasi suatu kegiatan atau menawarkan produk ya atau jasa. Oke. Leaflet itu umumnya memiliki ukuran yang tidak lebih dari kertas A4 ya. Oke. Leaflet biasanya itu dibagikan secara gratis di tempat-tempat umum seperti di pinggir jalan ya. Oke. Kemudian yang ketiga atau yang bagian C adalah poster. Apa itu poster? Nah, poster pada umumnya berbentuk selembaran juga ya, selembaran kertas yang berukuran besar ya. Itu biasanya poster ditempat pada dinding ya atau tempat yang sudah disediakan di tempat umum. Poster ditempel dengan tujuan untuk menarik perhatian pembaca. Poster terdiri atas komposisi teks ya dan gambar. Selanjutnya adalah yang D, booklet ya atau pamflet, adalah buku kecil yang dikeluarkan perusahaan atau organisasi ya atau lembaga untuk memberikan informasi ya atau memperkenalkan produk ya atau kegiatan, berbentuk seperti buku kecil sehingga semua informasi tertulis secara lengkap dan rinci ya. Booklet dapat disimpan oleh konsumen jika mereka membutuhkan informasi yang berkaitan dengan isi booklet ya, perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, pembaca juga ya tidak bosan. Karena apa? Karena booklet dilengkapi dengan gambar-gambar ya. Oke, seperti ini contohnya ya. Selanjutnya yang bagian E adalah spanduk. Nah,
kalian mungkin udah pernah dengar ya spanduk ya, apalagi kalau musim kampanye pilkada ya, atau musim pemilu ya, nah itu banyak sekali spanduk yang bertebaran di pinggir jalan ya. Nah, apalagi spanduk-spanduk ya yang jenisnya reklame ya. Oke, itu biasanya digunakan untuk informasi juga ya, menawarkan sesuatu produk ya kepada masyarakat ya. Oke, spanduk dapat kita jumpai ya di tempat-tempat umum ya, di pinggir jalan. Nah, itu. Oke, ini contoh dari spanduk ya. Kemudian selanjutnya adalah banner. Nah, apa pula ya beda antara spanduk dengan banner? Nah, banner merupakan salah satu media untuk mempromosikan ya suatu produk. Nah, mungkin kalian pernah ke bank ya, ke kantor bank. Nah, mungkin di situ ada seperti apa, sesuatu yang agak membujur ya, atau persegi panjang ya. Nah, itu di belakangnya ada bika ya, dipasang dengan besi penahan ya. Nah, itu biasanya dia berbentuk persegi panjang ya. Nah, itu banner, atau bisa juga ditempel-tempel di dinding ya. Nah, jadi dari segi bentuknya dia berbeda dengan spanduk. Nah, kalau spanduk dia horizontal atau melintang ya. Nah, kalau banner dia lebih bersifat berbentuk potret ya, memanjang atau vertikal ke atas ya. Oke, bisa kalian jumpai ya. Nah, itu biasanya ada di kantor-kantor bank ya. Nah, atau di depan-depan minimarket ya. Nah, di minimarket itu biasanya ada itu untuk media iklan juga ya. Oke, itu tadi ya penjelasan Mister tentang jenis-jenis reklame ya. Nah, jadi kalian sudah perhatikan ya macam-macam jenis iklan ya, baik yang komersil ya, yang menghasilkan atau yang tujuannya untuk bisnis ya, maupun yang non komersial ya, yang tujuan hanya untuk menawarkan himbauan aja ya, tidak tujuannya untuk bisnis ya, atau tidak menguntungkan ya, hanya untuk himbauan. Nah, kemudian itu dari segi tujuannya ya. Nah, dan dari segi bentuknya ya, tadi ada brosur ya, banner, ada booklet ya, terus ada spanduk ya. Nah, macam-macamnya itu. Nah, oke, kalian harus pahami lagi ya. Nah, bisa membedakan antara satu yang lainnya. Oke. Untuk menguji ya pemahaman kalian tentang materi ini ya, tentang jenis-jenis reklame ini ya. Nah, kalian kerjakan ya kegiatan individu ya di buku SPS atau buku pelajaran kalian ya, di halaman 9 ya. Di situ sudah ada tabelnya ya. Yang pertama itu jenis-jenis reklame ya. Pertama brosur. Nah, brosur itu ciri-cirinya apa ya, dan apa perbedaannya ya. Oke, kemudian leaflet. Nah, apa ciri-cirinya, kemudian apa perbedaannya. Dan yang ketiga poster ya, dan seterusnya ya, minimal 5 ya. 5 ini 10 ya, 5 ya. Oke. Nah, kalian kerjakan ya di buku tulis. Nah, nanti kalian kirim melalui link Google Form. Oke, semoga bermanfaat, bisa dipahami ya dengan baik. Demikian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.